Seorang wanita secara tidak sengaja menemukan sepasang celana dalam yang bukan miliknya di celah sofa. Ini membuatnya merasa mual seketika. Namun wanita itu tidak mengungkapkan apa-apa dan hanya memasukkannya kembali tanpa mengubah apapun. Kemudian dia menoleh melihat suaminya yang sangat mencintainya. Saat itu, ponsel suaminya berbunyi. Dia berpura-pura bahwa itu adalah telepon dari rumah sakit dan pergi untuk menjawabnya. Namun dia tidak tahu bahwa istrinya sudah menghubungkan ponselnya ke televisi. "Kenapa? Kamu merindukanku lagi?" "Iya, sayang. Aku tidak bisa tidur tanpa kamu di sampingku malam ini. Aku sangat ingin memelukmu saat tidur." "Baiklah, sampai jumpa di rumah sakit besok. Nanti, kamu bisa memilih posisi apapun yang kamu suka." Wanita itu dengan marah mematikan televisi. Karena dia sudah memiliki bukti bahwa lelaki brengsek itu berselingkuh. Ketika suaminya kembali, dia langsung melihat bahwa wajah istrinya tidak beres. Dia segera khawatir dan bertanya. Melihat lelaki brengsek itu begitu penuh kasih, wanita itu merasa mual lagi. Jelas-jelas sudah berselingkuh, tetapi berpura-pura mencintainya dengan sangat meyakinkan. Tanpa disadari, lelaki brengsek itu benar-benar mencintai istrinya. Mereka telah bersama dari masa sekolah hingga pernikahan. Pria itu melamar 99 kali sebelum akhirnya mendapatkan istrinya. Setelah 10 tahun menikah, pria itu tetap setia dan mencintai istrinya seperti harta yang berharga. Hingga pada hari ini, wanita itu tiba-tiba menerima tantangan dari wanita selingkuhan. "Ini semua adalah barang yang dibeli oleh Gu Yishuang untukku. Dia bilang ingin aku melahirkannya seorang bayi." Pada akhirnya, cinta bisa mengatasi segala rintangan, tetapi tidak bisa mengalahkan pengkhianatan. Ternyata suami mengenal seorang magang yang baru lulus. Tidak hanya menghabiskan masa muda yang sama, tetapi juga masih perawan. Mengetahui pengkhianatan suami, dia langsung menggugurkan anak yang baru saja dikandung. Kemudian dia juga melakukan pembatalan akun, membuang cincin pernikahan mereka dan bersiap untuk imigrasi. Karena suami tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Jika tidak bisa menghindar, maka dia akan pergi diam-diam. Dan lelaki brengsek itu juga karena sangat mencintai istrinya. Setiap kali berkhianat, dia merasa bersalah. Jadi setiap kali pulang ke rumah, dia akan mengganti rugi istrinya 2 kali lipat. Namun dia tidak tahu bahwa istrinya sudah mengetahui segalanya. Suami yang seorang dokter itu masih berpikir. Maka dia sengaja membuat suaminya merasa jijik. Tidak hanya setuju untuk pergi bekerja bersamanya, tetapi juga ingin selalu menemaninya pulang kerja. Ini membuat lelaki brengsek itu merasa sedikit tertekan. Berbohong dengan alasan takut sibuk bekerja dan tidak bisa merawat istrinya. "Tidak masalah. Ketika kamu sibuk, saya akan menunggu kamu di ruang istirahat." Lelaki brengsek itu tidak punya pilihan dan hanya bisa setuju. Kemudian berpaling dengan alasan pergi ke toilet. Rencana berubah lagi. "Besok kita tidak bisa di ruang istirahat lagi. Tapi kamu sudah berjanji. Bisakah kamu membatalkan itu?" "Tidak menyesal. Besok di rumah sakit. Apa yang ingin kamu lakukan?" "Saya sudah satu persatu." "Baiklah." Wanita harus melihat dirinya yang mengikuti lelaki brengsek. Bagaimana bisa ada kabar? Keesokan harinya suami saat makan mendengar pesan suara. Asisten memberitahu dia lewat suara. Hari ini ada konferensi internasional yang harus dihadiri. Wanita itu tidak berpikir banyak setelah mendengar. Hanya bertanya kepada suami, "Apakah kamu masih ingat janji saat menikah?" "Tentu saja ingat. Sepanjang hidupku, hanya akan mencintai Fang Zili seorang. Seumur hidup, apakah hanya mencintai aku seorang?" "Tentu saja. Sangat pasti. Lalu jika kamu berpaling, jatuh cinta pada orang lain, lalu aku akan keluar dan tertabrak mobil, mati kaku saat minum, mati tersedak saat makan. Singkatnya, tidak akan mati dengan baik. Jika tidak melihat dengan mata kepala sendiri, dia benar-benar akan percaya pada omong kosong lelaki brengsek." Namun kini wanita mendengar kata-kata manis, hanya merasa mual. Jadi dia mendesaknya untuk cepat makan di perusahaan. "Bukankah masih ada rapat? Urusan rumah sakit tidak ada yang lebih penting daripada menemani istri. Saat ini bahkan saya ingin memuntahkan dia." Kemudian keduanya pergi ke rumah sakit. Lelaki brengsek itu sudah memanggil seseorang untuk istri, menyiapkan bunga dan makanan penutup, lalu membuat istrinya menunggu dengan patuh untuk dia pergi rapat. Setelah rapat selesai kembali, dia akan membawa istri untuk makan enak. Melihat suami yang terburu-buru sampai lupa mengambil plakat, dia sebenarnya ingin mengantarkannya. Secara tidak sengaja mendengar percakapan perawat. "Tahukah kamu, tadi saya melihat Dr. Gu dan Bai Wei pergi ke ruang jenazah. Astaga, ini terlalu hebat sekali. Melakukan di ruang jenazah. Tidak ada yang dapat kulakukan. Siapa yang tahu istri Dr. Gu tiba-tiba datang hari ini. Jika ada konferensi internasional, apakah kita masih memanggil Dr. Gu? Dalam situasi seperti ini, masih mau mengadakan rapat apa?" Dr. Gu sudah membatalkan ruang rapat sejak pagi. Dia hanya menunggu untuk bertemu dengan Bai Wei. Wanita ini baru tahu rapat yang diberitahukan oleh Yang Seng di pagi hari, hanya untuk menutupi. Sekarang pergi berkencan dengan wanita selingkuhan. Dia tidak menyangka suaminya untuk berselingkuh, satu kebohongan demi kebohongan. Dr. Gu benar-benar hebat sekali. Di rumah, bendera merah tetap berkibar. Di luar, bendera warna-warni berkibar.
Kata pepatah, bunga di rumah ini tidak seharum bunga liar. Dokter Gu ini hanya melakukan kesalahan yang akan dilakukan oleh semua pria di dunia. Saat itu, lelaki brengsek kembali, langsung menegur dua perawat agar tidak bergosip, dan mengancam mereka jika berani membocorkan tentang hubungan dengan wanita selingkuhan. Dia akan membuat mereka segera angkat kaki. Kemudian lelaki brengsek cepat kembali menemani istrinya. Saat itu, wanita menerima pemberitahuan bahwa pembatalan akun hampir selesai. Bahkan tiket imigrasi juga sudah siap, tinggal menunggu konfirmasi besok dan bisa berangkat. Jadi begitu, terima kasih telah membantuku menyiapkan tiket. Tiket, lelaki brengsek langsung merasa tegang setelah mendengarnya. Wanita itu kemudian berbohong bahwa itu untuk menanyakan kepada teman sekelas. Lelaki brengsek baru merasa lega setelah mendengarnya, dan berjanji setelah selesai sibuk, dia akan membawa istrinya berlibur. Saat itu, wanita melihat wanita selingkuhan, dengan sengaja meninggalkan bekas di leher suaminya, membuatnya merasa mual lagi. Suaminya dengan penuh kasih mengatakan bahwa hari ini tidak akan melakukan apa-apa. Dia ingin sepenuh hati menemani istrinya. Sepenuh hati. Saya menemani istri saya. Apakah ini benar? Siapa sangka, saat itu wanita selingkuhan kembali menelepon. Lelaki brengsek itu sebenarnya ingin keluar untuk menjawab, tetapi dipanggil oleh istrinya, menyuruhnya untuk menjelaskan apakah dia menyimpan sesuatu darinya. Lelaki brengsek itu tidak punya pilihan selain menjawab langsung dengan terpaksa. Belum sempat wanita selingkuhan berbicara, dia langsung memarahi. Bukankah saya sudah bilang, jangan ganggu saya. Saya menemani istri saya. Mengerti? Matikan teleponnya. Setelah mematikan telepon, lelaki brengsek itu berbohong bahwa ada keadaan darurat, perlu operasi dan kemudian pergi dengan terburu-buru. Namun, wanita selingkuhan itu segera mengirim pesan yang menyenangkan. Kakak, sungguh tidak enak hati ya. Sepertinya hari ini saya tidak bisa menemani kamu. Kamu lihat, dengan satu telepon saya, dia pasti akan datang dan menemani saya, kan? Kemudian, wanita selingkuhan itu mengirim laporan kehamilan dengan lelaki brengsek. Jika wanita tahu diri, seharusnya dia mundur. Tanpa disadari, wanita sudah cukup muak dengan wajah menjijikan mereka. Tapi meskipun pergi, dia tidak akan membiarkan lelaki brengsek dan wanita selingkuh cukup untuk membuktikan bahwa Tuan Gu berselingkuh dalam pernikahan. Saya akan segera mengajukan gugatan. Kamu pasti bisa bercerai dengan lancar.